Nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, susah, senang, suka, duka, banyak tantangan ujian, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Itulah yang menjadi sumber semangat kita, itulah yang menjadi sumber pengharapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Alkitab kita, atau boleh kita lihat slide di depan. Kita akan melihatnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 1 sampai ayat ke-11. Kita akan membaca ayat ini bergantian, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di setiap itu. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami tahu putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema pada bulan ini, serahkanlah bebanmu pada Yesus. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman dengan judul hidup itu berat, tetapi Allah itu hebat. Hidup itu berat, tetapi Allah itu hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suatu daerah di Australia ketika musim panen tiba, maka biasanya para petani kentang ini akan membawa hasil panennya itu ke sebuah tempat untuk disortir, mana yang baik dan besar dengan mana yang kecil dan tidak baik. Untuk mereka akan menjual mana yang baik dan besar ini dibawa ke pasar. Nah, tetapi ada satu orang petani yang sangat berbeda. Dia tidak membawa seluruh hasil panen kentangnya ini ke tempat tersebut, tetapi dia memasukkan seluruhnya ke truk. Sebuah truk yang dia miliki. Nah, yang menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang dia menuju ke pasar, tetapi dia memilih sebuah rute yang tidak baik. Dia memilih sebuah rute yang jalannya tidak rata. Dia memilih sebuah rute yang jalannya berbatu-batu dan rusak. Nah, yang menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, setelah truk ini sampai ke pasar, ternyata yang kecilnya itu berpindah ke bawah.
yang tidak baik itu berpindah ke bawah dan yang besar itu tetap di atas. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika sebuah truk melewati sebuah jalan yang tidak rata dan berbatu-batu, ternyata itu membuat kentang yang besar atau kentang yang baik itu tetap di atas. Sedangkan kentang yang kecil dan yang tidak baik itu dia akan terus ke bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kehidupan manusia itu seperti itu. Allah mengizinkan semua manusia masuk ke sebuah perjalanan yang tidak rata. Dan disitulah akan disortir mana orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mana orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau menurut Alkitab dikatakan kita ini dalam masa penampian. Bapak sudah tahu menampi beras, biasanya sekam yang tidak berisi akan terbang oleh angin. Tetapi yang berisi atau beras itu akan tetap di alat tampi. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak sekali hamba Tuhan mengatakan kita ini sedang berada dalam kondisi penampian. Oleh karena COVID-19 ini kita berada dalam kondisi ditampi. Mana orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mana orang yang tidak sungguh-sungguh. Mana orang yang bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, mana orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Mana orang-orang yang beribadah dengan tulus hati kepada Tuhan, mana orang yang cuma mencari berkatnya, mukjizatnya. Itu sedang berkata. Nah, bagi mereka yang berisi, mereka akan tetap di atas. Mereka akan dalam kondisi berada di alat tampi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita saat ini sedang jalani berhadapan dengan COVID-19, bahkan dengan varian yang baru, Bapak Ibu Saudara, itu menambah sebuah beban dalam hidup kita. Belum lagi ditambah dengan persoalan dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita, masalah tantangan hidup dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan juga dalam pelayanan. Bebannya semakin menumpuk. Nah, semua hal itu Bapak Ibu Saudara bisa dipakai Allah. Dan sedang dipakai Allah menjadi sebuah jalan yang rusak. Mereka yang tetap kuat, mereka akan tetap di atas. Tetapi mereka yang tidak kuat, mereka akan terus turun, dan turun. Nah, tidak semua orang bisa menerima yang namanya penderitaan dengan begitu saja. Ada orang yang ketika mengalami penderitaan, dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ketika orang mengalami penderitaan, dia bertanya, Tuhan itu baik gak sih? Kok ini terjadi dalam kehidupan saya? Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu murah hati, katanya mengikuti Yesus, jalan kita akan mulus. Katanya Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kok rasanya perjalanan hidupku selalu tiap hari letih, lesu dan berbeban berat. Asam lambung gitu ya. Ada orang yang ketika mengalami penderitaan, dia mempertanyakan mengapa dirinya yang mengalami penderitaan, bukan orang lain. Kok kenapa saya sih? Kenapa gak si A? Tuh lihat hidupnya, gak pernah ke gereja, gak pelayanan pun gak benar gitu kan. Saya yang tiap hari melayani, yang tiap hari rajin ke gereja, memberikan persepuluhan, berkorban. Kok ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa gak si B? Udah mah mulutnya gak bisa dijaga, gak pernah ke gereja, sekalinya ke gereja komen A komen B, suaranya bagus banget. Pemain musiknya gak sesuai nadanya. Ada orang yang mengalami penderitaan, dia menyalahkan atau bertanya, kenapa dia? Kenapa bukan orang lain? Ada orang yang mengalami penderitaan, dia juga langsung menyelidiki dosa-dosa saya. Apa sih yang menjadi penyebab saya mengalami penderitaan? Ketika seorang mengalami penderitaan, mulai, dulu saya pernah melakukan apa sih? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ditambah lagi ada saudara yang melihat ketika kita dalam persoalan langsung, ayo, kamu melakukan dosa apa kemarin? Bertobat kamu. Dan mulai, apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang dipakai Tuhan, ternyata dia pun tidak lepas dari yang namanya persoalan. Dia pun tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Penderitaan dia alami, aniaya
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ternyata malah membuat dia masuk kepada satu perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ini Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Ini pengakuan Rasul Paulus, dikatakan sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat yang ke-9, perhatikan kalimatnya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang dijatuhi hukuman mati, mau dia berbuat baik sebaik apapun di penjara, itu nggak ada pengurangan hukuman. Mau dia berubah sikapnya di penjara, itu tidak akan mengalami yang namanya pengurangan atau perubahan hukuman mati. Dan Rasul Paulus katakan, kami merasa setiap hari kami berhadapan dengan maut. Seolah-olah perbuatan baik kami, pelayanan kami tidak bisa mengubah status hukuman mati. Dan ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Surat 2 Korintus ini kalau Saudara membaca, ini adalah sebuah surat yang sangat personal atau pribadi, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dia begitu terbuka dan jujur menyatakan isi hatinya kepada jemaat ini. Bahkan kalau Saudara membaca dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada di antara jemaat di Korintus pun yang sikapnya itu menyerang Paulus. Jadi tidak semua jemaat di Korintus itu mengasihi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dan pelayan. Bahkan ada di antara mereka pun jemaat di Korintus yang sikapnya tidak baik, menyerang pribadi Paulus. Di dalam surat 2 Korintus ini pun, Bapak Saudara, Paulus memberitahukan apa yang dia alami di dalam pelayanannya, bagaimana kesedihannya dan frustasinya, penderitaan fisik dan mental yang dihadapi. Dari luar dia dikejar untuk dibunuh, dari dalam berhadapan dengan jemaat di Korintus tidak semua pro kepada dia. Dan Rasul Paulus katakan, secara mental aku sudah putus asa. Rasul besar, hamba Tuhan besar. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di luar sana yang mengatakan kekristenan sudah dipalsukan oleh Paulus, keuntungan apa yang didapat oleh Paulus? Ketika dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, penderitaan dia alami, aniaya dia alami, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ketika dia anggota Sanhedrin, ketika dia menjadi ahli Taurat, menjadi orang Yahudi, dia memperoleh kehormatan. Dia kaya, dia disegani, dia dihormati oleh orang Yahudi. Tetapi ketika dia menjadi pengikut Yesus, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul, dia mengalami penganiayaan. Jadi kalau orang ingin mengatakan, dan orang-orang di luar mengatakan kekristenan sudah dipalsukan oleh Rasul Paulus, apa yang didapat oleh Rasul Paulus? Kecuali kalau dia jadi Kristen, dia kemana-mana pelayanannya pakai helikopter. Dia kemana-mana pelayanannya dijaga oleh bodyguard. Dia kemana-mana pelayanannya, bayarannya ratusan juta sekali khotbah. Oke. Tetapi kita lihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia katakan karam kapal, telanjang, kelaparan, kehausan, bahkan sesama umat Tuhan pun menyerang dia. Nah yang menariknya Bapak Ibu Saudara, ternyata sekalipun Rasul Paulus mengalami penderitaan yang begitu besar, sebagai seorang hamba Tuhan, semua yang dia alami, penderitaan, aniaya, tekanan dari pihak luar maupun pihak dalam, tidak membuat dia marah, tidak membuat dia pahit, kepahitan, dia tidak memendam kebencian. Ini yang menarik. Dia mengungkapkan kondisi frustasi dan mentalnya. Kalau saya perhatikan ayat yang ke-19 itu kan kalimatnya, kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ini tidak berbicara keputusan hakim. Ini cuma feeling dia, perasaan. Ayat itu dikatakan kami merasa. Ini bukan keputusan Allah kepada Rasul Paulus bahwa hukuman mati. Memang benar Rasul Paulus mati di Roma dengan hukuman mati dipenggal. Tetapi kami merasa
Paulus tidak menuju kepada Allah dan menyalahkan Allah, tidak, tetapi perasaannya. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Ini kan kita sering banget ya, senang sekali dengan ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang cuma senang sampai ayat sini doang. Coba lihat ayat yang ke-29. Kenapa sih orang Kristen selalu ambil ayat itu cuma satu ayat? Ayat 29 yang perhatian, pikulah kuk yang kupasang. Jadi Yesus mengatakan seperti ini, mari kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Betul? Tetapi selanjutnya dikatakan apa? Pikulah kuk. Itu kan beban. Bapak Ibu Saudara kena prank. 28, coba lihat, yuk baca lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita senang dengan ayat ini. 29-nya, pikulah kuk yang dikasih beban baru. Karena itu benar apa yang dikatakan CVN minggu lalu. Selama kita hidup, beban itu ada. Jangan berpikir kalau menikah beban itu hilang, ada beban baru lagi. Jangan berpikir kalau punya anak beban itu hilang, ada beban baru lagi. Jangan berpikir kalau dapat pekerjaan beban itu hilang, ada beban baru lagi. Masalahnya ayat yang ke-28, memikul beban itu sendiri, makanya letih dan lesu berbeban berat. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Mengapa Yesus memakai kata kuk? Karena ketika seorang sedang membajak sawah, biasanya memakai dua lembu. Yang satu lembu senior, yang satu lembu junior. Karena itu Yesus katakan kuk. Kuk itu adalah ini. Dan ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, Yesus ingin mengatakan kamu gak memikul beban sendiri. Ada aku yang sama-sama memikul beban. Coba ayat yang 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban. Kenapa kuknya besar? Karena itu bebannya Yesus bersama dengan kita. Ketika saudara marah kepada seseorang, benci kepada seseorang, itu kan memikul beban. Bertahun-tahun loh. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Taruh aku beban. Yesus berikan beban baru. Apa beban barunya? Ampuni. Sih? Nah, untuk mengampuni bukan dengan kekuatan kita, tetapi dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yuk sama-sama. Nah, Rasul Paulus mengerti akan hal ini, bahwa sekalipun dia mengalami penganiayaan dan penderitaan, dia tidak sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima, 2 Korintus 1 ayat yang kelima, kembali ke 2 Korintus, dikatakan seperti ini, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat yang ke-7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Nah, Rasul Paulus tahu, karena itu selama dalam pelayanannya, sekalipun Rasul Paulus mengalami penderitaan, aniaya, tekanan dari pihak luar maupun pihak dalam, Rasul Paulus tahu dia berjalan tidak sendiri. Ada Yesus. Penderitaan, aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus bukan karena Rasul Paulus berbuat jahat, bukan karena Rasul Paulus seorang DPO, bukan karena Rasul Paulus seorang
pedofil. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus adalah karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan dia tahu Yesus Kristus juga alami hal yang sama. Jadi beban yang dipikul oleh Rasul Paulus pun sama. Ketika Yesus ada di muka bumi, beban kuknya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 ini menarik. Dikatakan jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Nah, Rasul Paulus menekankan, kalau kami menderita, itu menjadi penghiburan kamu. Kok bisa? Seolah-olah Rasul Paulus ngomong, kalau kami menderita, harusnya kamu senang dong. Benar kan? Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kasarnya kan ngomong gini, kalau kami menderita, harusnya kamu senang dong. Benar? Penghiburan. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini, kalau kami menderita, kalau aku sebagai rasul menderita, harusnya kamu juga dihiburkan. Kenapa kamu menderita? Aku ada rasulnya juga menderita kok karena iman kepada Yesus. Jadi kalau kamu menderita, kita sama-sama menderita. Jadi kalau pemimpinnya, kalau rakyatnya menderita, seharusnya pemimpinnya juga ikut menderita. Kalau rakyatnya menderita, pemimpinnya senang-senang, nah itu yang gak benar. Rakyatnya menderita, pemimpinnya korupsi, ya itu. Nah, Rasul Paulus ngomong seperti, kalau kami menderita, pemimpin agamamu, Kristen, Rasul Kristus, kalau kami menderita, seharusnya kamu pun tetap kuat dong. Dalam penderitaanmu, dalam aniayamu, itu penghiburan. Kecuali kalau aku dalam pelayanan senang-senang gitu kan. Gembalanya senang-senang, makan enak, jemaatnya berkekurangan, telanjang, kelaparan. Harusnya itu yang jadi pertanyaan. Tetapi Rasul Paulus katakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan. Kalau sudah tahu ada sebuah peribahasa, tertangkup sama termakan tanah, telentang sama terminum air. Artinya adalah sama-sama dalam suka dan duka. Karena Yesus ketika dia berada di muka bumi dalam pelayanannya juga menderita. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 supaya kita mengerti teks. Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 dikatakan seperti ini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba, perhatikan, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus ingin menghibur jemaat di Korintus yang mengalami penganiayaan. Berkata seperti ini, kalau aku dianiaya, itu penghiburan buat kamu. Supaya kamu melihat, aku aja seorang hamba Tuhan besar, Rasul yang ditunjuk oleh Yesus dalam sebuah mimpi, penglihatan, mengalami penganiayaan. Jadi kalau kamu saat ini mengalami penganiayaan, kuatlah. Jadi kalau aku sebagai pemimpin, Rasul, alami penindasan, alami persoalan, kamu juga alami penindasan, alami persoalan, kuatkanlah dirimu, hiburkanlah. Dan itu dikatakan apa? Jika kami menderita, itu menjadi penghiburan. Hidup itu berat. Itu baru pembukaan. Pembukaannya 20 menit. Isinya itu 30 menit, penutupnya 15 menit, luasnya pas sengaja. Ini baru pembukaan loh Bu, Pak. Santai, jangan tegang gitu. Hidup itu berat, tetapi Allah itu hebat. Apa sih? Yang pertama dalam kembali ke 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang keempat. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hidup ini berat, tetapi Allah itu hebat. Yang pertama adalah Allah sumber penghiburan. Nah, mengawali suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang disembah adalah Allah yang menjadi sumber penghiburan. Apa yang dimaksud dengan sumber? Sumber mata air, sumber kekayaan, sumber kekuatan. Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa mungkin kau mengalami penganiayaan, penderitaan, mengalami masalah, beban begitu berat, tetapi kita memiliki Allah yang menjadi sumber penghiburan. Pusatnya penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia bisa menghiburkan, bisa. Manusia bisa membuat kita semangat, bisa. Manusia bisa menguatkan iman kita, bisa. Tetapi manusia terbatas. Mereka bukanlah sumber. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kita memiliki Allah yang menjadi sumber penghiburan. Dikatakan sumber segala penghiburan. Kata hibur ini memberikan gambaran tentang upaya memberi semangat dan dukungan. Nah, kita melihat Bapak Saudara bagaimana Rasul Paulus menyebut Allah sebagai sumber segala penghiburan. Siapakah yang dihibur dalam surat ini? Yaitu Rasul Paulus yang mengalami yang namanya penderitaan. Sehingga kita melihat di dalam surat ini, kalau Rasul Paulus di tengah penderitaan dan aniaya, persoalan pun, dia tetap melihat Allah sebagai sumber segala penghiburan. Maka seharusnya kita yang saat ini berada di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah percobaan, di tengah ujian, di tengah tantangan, persoalan yang kita alami, seharusnya kita melihat Allah itu sebagai Allah sumber segala penghiburan. Kenapa dikatakan dia itu Allah sebagai sumber segala penghiburan? Dia tahu yang namanya penderitaan sebagai manusia. Dia tahu yang namanya dikhianati. Dia tahu yang namanya diludahi. Dia tahu yang namanya menahan amarah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tahu. Dan dia sanggup memberikan penghiburan. Kenapa? Karena dia mengerti penderitaan manusia. Kecuali kalau Allah yang kita sembah tidak pernah menjadi daging, menjadi manusia, lalu mengatakan dialah sumber segala penghiburan. Oke, karena dia Allah. Tetapi terlebih dari itu, dia pernah jadi manusia. Dia tahu. Karena itu dikatakan dia sumber segala penghiburan. Apa yang kita alami saat ini? Kesulitan ekonomi dia sanggup menghiburkan kita. Mungkin jalan keluar belum kita lihat, tetapi dia sanggup menguatkan kita, mendukung kita. Ketika seorang kehilangan orang yang dia kasihi, ada ibadah penghiburan. Paling lama berapa sih? Cuma 1 hari, cuma berapa jam. Setelah orang yang kita sayangi dan kita kasihi masuk ke liang lahat, udah. Ibadah penghiburan masih tetap kuat. Ibadah tutup peti masih tetap kuat. Ibadah pemberangkatan jenazah masih tetap kuat. Selepas dari itu, hari ke depan itu mulai yang namanya nelaksa sendiri. Rasul Paulus dalam pelayanannya dia sendiri. Dia menderita sendiri. Untuk mendukung penginjilannya, dia membuat tenda dan menjual. Hasilnya dia pakai untuk penginjilan. Ada beberapa jemaat ingin mendukung dia dalam pelayanannya. Rasul Paulus menolaknya. Tidak usah. Kau pakai buat kebutuhan. Bahkan jemaat di Galatia pernah. Rasul Paulus ini kan rabun, matanya rusak, bukan cuma sekedar rabun. Karena dia sering menulis surat. Saat itu Thomas Alva Edison belum hadir, Bapak Ibu Saudara. Jadi belum ada lampu hijau, belum ada lampu gitu ya. Jadi pakai lilin. Bapak Ibu bisa bayangkan setiap kali dia nulis surat di penjara itu cuma diterangi lilin doang. Matanya rusak. Nah, ada jemaat di Galatia, menurut catatan sejarah, ada jemaat di Galatia ini memberikan matanya, mendonorkan matanya
kepada Rasul Paulus itu ada selalu penghiburan. Memang Rasul Paulus mengalami tekanan dari luar dan dari dalam, tetapi dia melihat selalu ada penghiburan. Ada orang yang mengasihi dia, ada orang yang selalu melihat kebutuhan dia. Ada jemaat yang rela memberikan makan. Karena itu Rasul Paulus katakan Allah yang kita sembah, dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Saat ini kita sendiri dalam menjalani kehidupan, percayalah. Mungkin saat ini kita berjuang sendiri menghadapi sakit penyakit, percaya. Manusia menghiburnya terbatas, tidak apa-apa. Tetapi kita punya Allah yang sumber segala penghiburan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Nah, karena Rasul Paulus mengalami penghiburan dari Allah, maka dikatakan kepada jemaat di Korintus bahwa menghibur mereka, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ada penghiburan yang dari Allah. Nah, Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan, damai sejahtera kuberikan, kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Nah, dunia bisa memberikan damai sejahtera, bisa. Harta kekayaan bisa memberikan damai sejahtera, bisa. Memang kita tidak akan mati kalau kita tidak punya uang. Tetapi kalau tidak punya uang, rasanya pengen mati. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Damai sejahtera yang daripada Allah langsung dikatakan, kuberikan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami saat ini, persoalan, tantangan, ujian, percayalah ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apa sih yang dicari di dunia? Harta kekayaan, wah, COVID-19 ini mengajarkan kepada kita kalau sudah punya uang banyak pun tidak bisa menyembuhkan COVID. Jabatan, kemarin itu yang meningkat-meningkatnya, orang punya jabatan tinggi pun kalau rumah sakit penuh ya bayangkan nggak akan bisa diterima. Sampai DPR mengatakan, pokoknya kalau anggota dewan mengalami yang namanya COVID, rumah sakit harus memberikan apa? Mengutamakan anggota dewan. Kalau rumah sakit penuh ya penuh kan? Bayangkan di rumah. Kalau lewat, innalillahi. Ya itulah. Jadi di COVID-19 kita berhadapan dengan seperti itu. Punya harta kekayaan banyak pun tidak bisa. Punya jabatan, kalau sudah penuh ya sudah, lewat. Kepintaran, saat ini para dokter masih tetap berusaha mencari obat. Apalagi ditambah varian baru. Siap-siap berista. Tetapi kita melihat apa sih yang dunia cari? Damai sejahtera, penghiburan. Dalam kondisi yang takut-takutnya, yang orang cari saat ini, dukungan, penghiburan, kuatkanlah dan teguhkan. Penghiburan yang Allah berikan berbeda dengan penghiburan yang diberikan oleh manusia. Saudara-saudara, konselor, psikolog, psikiater, bahkan dokter sekalipun. Baru sudah bisa ke konselor, baru sudah bisa ke psikolog, baru sudah bisa ke psikiater, ke dokter jiwa sekalipun. Tetapi mereka cuma ada kalau Bapak Ibu Saudara datang dan bayar. Iya dong. Mas, mana saya pernah cerita kan, psikiater aja sekali pertemuan 500.000. Sekali pertemuan cuma 1 jam setengah. Saya tanya ngapain? Cuma ngobrol doang. Ya udah ngobrol sama saya aja. Gratis. Mereka cuma hadir kalau sudah datang dan punya uang. Allah selalu
hadir dalam setiap situasi dan kondisi bagi mereka yang mencari penghiburan. Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Datang pada Yesus baru sudah nggak perlu bayar. Setiap saat dia ada. Mau nangis, mau memaki, dia siap mendengar. Yang kedua, ini baru yang kedua. Masih ada berapa lagi? 10 lagi. Yang kedua, hidup itu berat, Allah itu hebat. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Nah, ini menarik. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia, Yesus, telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Yang kedua, Allah itu hebat karena Dia adalah Allah juru selamat. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Perhatikan kalimatnya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Perhatikan, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus flashback, mengingatkan pengalaman dia menjadi seorang hamba Tuhan dan Rasul. Ya, banyak penderitaan, tetapi Dia Allah selalu menyelamatkan. Bahkan kalau Bapak sudah baca dalam Kisah Para Rasul, ada sebuah peristiwa bagaimana orang-orang melempari Rasul Paulus dengan batu, dan orang menyangka dia sudah mati. Diangkut tuh mayatnya dari tengah kota sampai ke pinggir kota, dibuang. Kita katakan seketika ketika orang itu pergi, Rasul Paulus bangkit dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan cuma sekedar mati suri, lempar batu. Orang kalau lempar batu karena benci kan enggak. Batunya bukan cuma segede-gede, gede-gede. Tapi pinggang. Orang sudah melihat dia udah kayak mayat aja, dibuang. Disangka orang mati ketika orang pergi. Seketika itu dia bangkit, bangun, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Bisa baca di Kisah Para Rasul. Dan dia melanjutkan perjalanannya, pelayanannya. Dan Rasul Paulus katakan, kalau kemarin Tuhan sudah tolong dan selamatkan aku, maka aku percaya Ia akan menyelamatkan kami lagi. Istilah juru selamat, Bapak Saudara, adalah sebuah istilah yang merujuk kepada ahli dalam menyelamatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata juru adalah orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. Jurumudi, juru masak, juru bahasa, juru damai. Mereka orang yang ahli. Dan Alkitab katakan Yesus adalah juru selamat. Artinya apa? Dia sanggup menyelamatkan kita dari berbagai peristiwa. Ia telah dan akan. Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itu yang Rasul Paulus katakan. Hidup itu berat, iya, tetapi aku punya Allah yang hebat. Dulu aku sudah ditolong, aku percaya hari ini aku ditolong. Dan aku percaya hari esok pun aku akan ditolong. Tuh. Ini ungkapan sama seperti ungkapan Daud. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Saul tanya, "Kamu bisa? Kamu berani melawan Goliat?" Nah, ini perkataan Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai." Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya hidup itu berat. Ya, saya mah realistis. Hidup itu berat. Tetapi kita punya Allah yang hebat. Menangis, menangislah. Berduka, berdukalah. Bersedih, bersedihlah. Marah, marahlah. Tetapi percayalah bahwa kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong, dan esok hari pun Tuhan pasti akan tolong.
Itu iman dari Rasul Paulus. Karena itu sekalipun Rasul Paulus mengalami penderitaan, aniaya, persoalan, masalah, tekanan dari orang luar maupun orang dalam, Paulus tetap tidak menaruh kemarahan, kebencian, kepahitan kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu bukan manusia yang cuma datang lalu pergi. Dia ada setiap musim hidupnya. Dia ada setiap waktu. Dia ada setiap menit. Dia ada setiap saat kita membutuhkannya. Kalau saya ikut konselor, saya ikut psikolog, psikiater, itu penuh. Kalau penuh, teman saya katakan berapa kali ngubungin psikiater, langganannya dia jadwalnya penuh. Nah, kalau psikiater udah stres gimana? Ya menghubungi psikiater temannya, bayar lagi. Nah, kalau Allah kita nggak pernah stres. Dia selalu ada setiap waktu. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita senang dengan ayat ini, tapi kita tidak mendalami dan mengimani ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sering kali lupa kalau saat ini ada persoalan, kalau saat ini ada masalah, Tuhan susut. Tuhan itu punya kunci jawabannya. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan sudah sertai dengan jalan keluar. Supaya apa? Kita dapat menanggungnya. Ayat terakhir, saya melihat sudah mulai ada yang tidak bisa. Efesus 3 yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga yang ke-20. Nah, ini saya senang dengan ayat ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita berdoa dan kita berpikir Tuhan menolong, cukup di sini. Tetapi ternyata Tuhan punya rancangan melebihi apa yang kita doakan, harapkan dan pikiran. Dia menolong sampai sini. Kita mengharapkan Tuhan memberi segini, tetapi ternyata Allah memberi jauh melampaui apa yang menjadi doa kita, harapan kita dan kita pikirkan. Dia kasih segini. Itu Allah. Jadi Allah tidak pernah bisa dipikirkan oleh otak kita yang kecil. Dia memberi jauh melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena itu Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini Bapak Saudara alami banyak tantangan, kesulitan ekonomi apapun, berdoa. Kalau dulu Tuhan tolong, percayalah hari ini Tuhan akan tolong, dan besok Dia pun akan menolong kita lagi. Karena itu Bapak Saudara, kesimpulannya hidup itu berat, tetapi Allah itu hebat. Mengapa? Pertama, kita mempunyai Allah yang menjadi sumber segala penghiburan. Yang kedua, Dia Allah juru selamat dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena itu apapun yang menjadi beban kita, persoalan dan masalah, tantangan hidup, marilah kita serahkan kepada Yesus Allah